Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita saling berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, menjadi orang Islam yang beriman sampai akhir ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa doa kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa hati mengingatkan kepada diri hati pribadi serta para jamaah sekalian untuk senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan inilah kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua orang menginginkan agar derajatnya atau kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an tentang apa saja yang harus diraih, apa saja yang harus dilakukan untuk meraih kedudukan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sempurna adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang tertanam di dalam hati dengan kuat, kemudian diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan anggota badannya, itu adalah keimanan yang sempurna. Dan misi diturunkannya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menanamkan masalah keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang beriman hanya tunduk dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum di dalam ayat-ayatnya di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin, kata Allah, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya mau taat dan tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-36, orang-orang beriman ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang beriman hanya memilih ketetapan Allah saja, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pilihan lain kecuali ketetapan Allah. Serta tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amaru ay yakuna lahumul khiyaratu amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di antara karakter orang-orang beriman berikutnya, kenapa mereka ditinggikan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim yang agung, menjadikan sebagai hakim tertinggi di dalam memutuskan segala perkara persoalan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara karakter-karakter, sifat-sifat orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, sampai-sampai Allah mengangkat derajat, mengangkat kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya sebatas bersemangat di dalam menjalankan aktivitas amal-amal hanya keduniaan saja. Orang yang beriman meyakini ada sistem, ada wilayah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan, yang akan memberikan pahala terbaik apa yang telah diberikan oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang beriman
diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka apa? Berlomba-lomba mengerjakan amal soleh di atas landasan keimanan yang kuat, di atas landasan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini ada balasan terbaik, ada pahala terbaik yang akan Allah berikan ketika mereka apa? Ketika mereka berlomba-lomba mengamalkan, beramal soleh di atas landasan iman yang benar. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya kata Allah, penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini karena apa? Orang beriman tadi meyakini ada sistem, ada wilayah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan terbaik. Sehingga apa? Ketika melaksanakan amal soleh, orang beriman tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya di muka bumi ini. Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dia akan diberikan kehidupan yang terbaik, bahkan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, kata Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah apa? Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang-orang agar mereka mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selain beriman. Yang kedua adalah hijrah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yadrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma hanallahu an." Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu merupakan peristiwa yang sangat penting. Itu merupakan perjalanan yang sangat penting. Kenapa? Karena di situ adalah titik perubahan umat Islam mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Sebelum hijrah, umat Islam tidak memiliki kekuatan politik untuk apa? Untuk membackup dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga ketika di Mekah, Nabi SAW dan orang-orang yang beriman, mereka tertindas di bumi Mekah. Tetapi ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah,
titik perubahan itu terjadi. Sehingga apa? Islam dan kaum muslimin mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Kejayaan pertama kali yang dirasakan oleh kaum muslimin adalah ketika awalnya hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya bukan berarti Nabi menghindari kesulitan demi kesulitan dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Tidak. Kenapa? Karena orang-orang Mekah waktu itu bebal, terbelakang, lebih memilih hidup sesat dibandingkan dengan jalan hidayah, dibandingkan dengan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi harus mencari sistem. Nabi SAW harus mencari wilayah untuk apa? Agar supaya dakwah ini kondusif, dakwah ini tidak diganggu, dakwah ini tidak dirusak oleh orang-orang jahiliyah. Maka Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan adanya kaum Aus dan Khazraj yang sudah terbiasa melakukan peperangan. Kedua suku di Madinah yang dulunya Yasrib ini karena apa? Krisis kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan sehingga mereka terbiasa berperang, dan dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka akhirnya apa? Berbondong-bondong masuk Islam dan apa? Dan keberanian yang biasa berperang secara jahiliyah mereka tunjukkan kekuatannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam diperkuat dengan diberikannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya suku Aus dan Khazraj. Dan di Madinahlah pertama kali Islam bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan secara kafah. Islam bisa dilaksanakan dengan secara sempurna sebagaimana apa yang Allah inginkan agar manusia, orang-orang beriman itu masuk ke dalam Islam secara kafah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar orang-orang meraih derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amanu wa hajaru wa jahadu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Kesungguhan ini dimulai dari menundukkan hawa nafsu agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihad ayyujahadar rajulu nafsahu wa huwahu." Jihad yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis ini adalah derajatnya sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjihad bersungguh-sungguh diterangkan oleh seorang ulama. Jihad memiliki tahapan-tahapan. Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tentang tahapan-tahapan jihad. Jihad yang pertama adalah memerangi hawa nafsu. Yang kedua adalah memerangi syaitan. Yang ketiga, memerangi orang-orang munafik. Dan yang keempat adalah berperang melawan orang-orang kafir yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang beriman akan berjihad melawan orang kafir kalau dia tidak bisa memerangi orang munafik. Mustahil, tidak mungkin. Karena orang munafik adalah musuh dalam selimut yang ada di tubuh umat Islam. Dohirnya dia Islam, hatinya membenci syariat Islam. Maka dia tidak suka pada hakikatnya dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak mungkin dia bisa berjihad, dia bisa berperang melawan orang-orang munafik sebelum dia bisa melawan setan yang menjadi musuh bebuyutan utama manusia. Setan tidak akan pernah pandang bulu, baik orang itu beriman maupun orang itu kafir, selama wujudnya manusia. Maka di hadapan iblis, di hadapan setan, tetap manusia itu adalah musuh buat setan itu sendiri. Dan yang ketiga, yang berikutnya, orang beriman tidak mungkin dia bisa melawan setan
kalau dia tidak bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka ini diterangkan oleh seorang ulama tahapan-tahapan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak jihad yang diterangkan oleh para ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan harta dan jiwa orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kemudian kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit khutbah Jumat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan para jamaah sekalian. Yang paling terpenting, maka marilah kita menjadikan diri kita, menjadikan posisi kita, posisi yang akan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam keimanan, serta dimudahkan untuk selalu berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berjihad bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Palestin, fil Iraq, fi Afghanistan, fi Indonesia, fi kulli makan wal zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.